Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi masih suasana, satu sisi masih dalam suasana lebaran, ya, sisi lain kita masih dalam kondisi masa pandemi, ya, COVID-19 ini. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup bagi seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baik, kita lanjutkan hari ini sesi yang kelima berkaitan dengan tanggapan ataupun respon kita terhadap tulisan Robert Moore dalam bukunya The Islamic Invasion, ya. Buku yang cukup fenomenal dan juga begitu terkenal di kalangan umat Kristiani, ya, sehingga itu dijadikan senjata bagi para misionaris untuk menyerang Islam, ya, menyerang Islam dengan mendangkalkan akidah umat Islam melalui itu. Bahkan tidak jarang itu dijadikan senjata untuk memurtadkan umat Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menanggapi bagian selanjutnya apa yang disampaikan oleh Robert Moore di dalam bukunya tersebut, di mana di halaman ke-30 ini dia memfitnah Islam, menghujat Islam berkaitan dengan adanya hukum kisos. Hukum kisos seperti yang kita pahami dan kita ketahui adalah hukum yang dilaksanakan di dalam agama Islam dengan pelaksanaan hukum yang setara dengan perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Ya, jadi kalau membunuh maka dia hukum kisosnya juga harus dibunuh. Kemudian ketika potong tangan, ya, dia juga harus melakukan potong tangan. Artinya balasan yang serupa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan di dalam Islam. Nah, berkaitan dengan hukum kisos ini, Robert Moore di dalam bukunya The Islamic Invasion, dia memberikan satu hujatan kepada pelaksanaan hukum tersebut. Apa katanya? Menurut Robert Moore, pelaksanaan hukum kisos, yakni bentuk hukum penyiksaan ataupun pembunuhan, pemotongan tangan, kaki, telinga, lidah, kepala, kemudian mencukil mata, semuanya tersebut adalah hukum barbar, ya. Jenis hukum yang berbentuk tindakan barbar yang tidak manusiawi, yang itu dilakukan oleh bangsa Arab dulunya, ya, budaya-budaya Arab di abad yang ke-7, dan itu diadopsi oleh umat Islam, oleh agama Islam, dan untuk diterapkan dalam penjalanan syariat Islam. Itu fitnah yang dilakukan oleh Robert Moore terhadap pelaksanaan hukum kisos itu sendiri. Disebutkan lagi oleh Robert Moore di dalam buku itu, sistem hukum yang dinamakan dengan kisos itu adalah hukum yang sangat kejam. Hukum tersebut diikuti oleh suku-suku Arab, ya, suku-suku Arab, khususnya pada Arab-Arab pengembara, ya. Bagi mereka memotong tangan, memotong kaki, ya, atau kepala, bagi seorang yang pelaku kejahatan itu merupakan hal-hal yang wajar saja, begitulah. Tidak ada masalah, sehingga tidak heran kalau di dalam Islam juga hal tersebut dilakukan dan umat Islam juga terlihat sadis, begitu. Maka dijelaskan lebih lanjut menurut Robert Moore, hukum yang ada di Islam itu sangat sadis, sangat kejam, ya, sangat kejam.
dan itu tidak layak dilaksanakan pada abad modern ini begitu, karena hukum itu tidak manusiawi. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Robert Moore, mungkin Robert Moore sendiri lupa, ya, entah lupa atau mungkin dia tidak memahami dengan kitab Injilnya sendiri, bahwasanya hukum kisos itu tidak hanya diajarkan oleh umat Islam saja, tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran saja, ya. Hal yang sama, maksudnya itu adalah hukum kisos itu sendiri juga terdapat di dalam Bible itu sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam surat Imamat pasal 24 ayat 17 sampai 21. Di dalam ayat 17 pasal 24 itu surat Imamat dijelaskan bunyinya begini. Juga apabila seseorang membunuh manusia yang lain, ya, juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pasti dia juga dihukum mati. Ingat, orang membunuh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman yang setara, yang setimpal dan semisal di dalamnya. Jadi pembunuh, maka menurut surat Imamat pasal 24 ayat 17 ini, dia juga harus dihukum mati. Artinya itu pelaksanaan hukum kisos. Bagi si pembunuh, maka dia harus dibunuh juga. Kemudian di dalam pasal yang ke-18-nya dikatakan, tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya. Bayangkan, orang yang membunuh seekor ternak, entah itu kambing, entah itu domba, sapi, kerbau, dan lain sebagainya, maka dia wajib mengganti hal yang sama, begitu ya. Ini kisos juga. Jadi ternak dibayar dengan ternak, tadi nyawa dibayar dengan nyawa, itu sama. Ya, seekor diganti juga dengan seekor. Itu di dalam surat 18, di dalam surat Imamat 24 ayat 18 begitu. Saya ulang bunyi ayatnya. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, maka harus membayar gantinya. Seekor ganti seekor. Nah, itu sama, hal yang setara. Ini juga dikatakan sebagai hukum kisos. Nah, di ayat yang ke-19-nya dikatakan lagi, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat. Saya ulang. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Nah, jadi di dalam surat Imamat pasal 24 ayat 19 ini dikatakan, orang yang telah melakukan melukai orang lain dengan kecacatan, maka orang itu harus dibalas dengan kecacatan juga. Ini kan pembayaran yang sama. Inilah yang kisos, penghukuman dengan pembalasan yang setara dan yang semisal dengan yang apa yang dilakukan. Jadi Robert Moore apakah menyadari akan hal ini, bahwasanya kisos itu sendiri ada di dalam Alkitab itu sendiri. Tidak sampai di situ saja. Di dalam ayat yang ke-20, ya, ayat ke-20 dikatakan, patah ganti dengan patah, mata diganti mata, gigi diganti dengan gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Di ayat yang ke-21 dikatakan, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia haruslah dihukum mati. Jelas bahwasanya di dalam Imamat itu, sekali lagi pasal 24 ayat 17 sampai 21, begitu panjang, jelas dan rinci dijelaskan tentang hukum kisos itu sendiri dilaksanakan di dalam Bible itu sendiri. Jadi bukan hanya di Islam saja, bukan hanya di Al-Quran saja adanya hukum kisos itu sendiri, tapi juga di Injil, ya, di Injil itu juga ada hukum kisos. Makanya perlu dipahami kepada seluruh umat Kristiani, ya, saudara-saudaraku yang Kristen, jangan mudah termakan oleh apa yang dikatakan oleh Robert Moore. Robert Moore sendiri mungkin tidak paham, atau hanya dia propaganda. Dia hanya menghujat Islam, tapi dia sendiri lupa bahwasanya apa yang ada diajarkan di dalam di dalam Al-Quran, di dalam Islam tentang hukum kisos itu juga ada di dalam Injil. Surat Imamat, saya ulang sekali lagi, surat Imamat pasal 24 ayat 17 sampai 21. Saya ulang membaca ayatnya secara menyeluruh biar lebih jelas. Ya. Di dalam
pasal 24 ayat 17 dikatakan, juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Di ayat yang ke-18, tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Di ayat yang ke-20 dikatakan lagi, patah diganti dengan patah, mati ganti mati, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya oleh orang lain untuk bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Di ayat 21, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Hal ini sama seperti hukum Islam, disebut dengan hukum kisos. Ya, jadi kepada Robert Moore dan kepada para pengikutnya, ya, para misionaris yang ingin menghujat dan melemahkan akidah Islam dari sisi hukum kisos, lihat dulu di dalam Injil itu terdapat hukum kisos yang begitu luar biasa, bahkan jauh lebih detail di dalam di dalam Injil itu menjelaskan tentang rincian hukum kisos itu. Ya, jadi sama, tidak ada bedanya. Nanti akan lebih kita perkuat lagi di mana letak persamaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.